许久得不到时机，没工夫陪你玩。谢宇，我问你，当初快突破生死境2重了，师尊也是被悬空山之人，这个我也不太清楚。肚子也该大一些了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-511. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 510. Kemarin Muyun sangat terkejut pasalnya gadis ini merupakan kakak dari Liao Xianyu, yang tentu tidak bukan adalah salah satu murid dari Muyun. Mengetahui dia yang tidak baik-baik saja membuat Muyun menjadi begitu murka. Pasalnya orang-orang dari dunia kecil 5 racun sudah begitu berani menculik muridnya. Muyun akan bekerjasama dengan gadis ini untuk bisa menemukan keberadaan dari Liao Xianyu. Tapi sebelum itu Muyun harus menyembuhkan gadis ini dari racun yang telah mengganggu hasratnya. Untung saja itu tidaklah begitu lama dan mereka juga telah menemukan keberadaan dari Liao Xianyu. Tanpa berlama-lama lagi, perjalanan langsung saja dilakukan. Muyun segera menyerang kedua pria itu. Melihat kondisi Liao Xianyu yang terluka begitu parah membuat Muyun menjadi begitu murka. Ia tanpa memberikan ampunan langsung saja menghabisi kedua pria tersebut dengan sangatlah mudah. Setelah semua itu, ia pun menyembuhkan Liao Xianyu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya, di mana Muyun bersama kedua gadis ini tengah melakukan pencarian terhadap bunga putih Wei supaya bisa menciptakan penawar racun untuk Miao Xianyu. Mereka telah berhasil menemukan keberadaan dari bunga tersebut. Tapi area ini cukuplah berbahaya dan tidaklah boleh mereka masuki secara paksa. Muyun tahu akan hal ini, jadi dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat mengambilnya. Alhasil rantai pun dirinya keluarkan untuk mengambil bunga putih. Sesuai dugaan, kalau rumput darah ini tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Rantai Muyun pun berhasil mereka hentikan. Tapi Muyun tidak tinggal diam saja. Dia menggunakan api langit untuk mengatasi rumput darah. Miao Lianyu tidaklah menduga kalau Muyun akan memiliki api langit yang lain. Tidak ingin berlama-lama lagi, Muyun kembali mengeluarkan rantai yang sudah dia selimuti oleh api langit. Dengan begitulah rumput-rumput darah akan kesulitan untuk bisa menghentikan tindakannya. Di saat Muyun sudah hampir berhasil mendapatkan bunga itu, seseorang pun datang dan dia sangatlah berterima kasih kepada Muyun karena ulahnya lah dia berhasil mendapatkan rumput putih. Ternyata pria ini sudah cukup lama menunggu. Ia tidak menduga Muyun akan membantu dirinya untuk mendapatkan bunga tersebut. Ia pun memuji apa yang telah Muyun lakukan. Selain itu, dirinya juga tertarik dengan api langit miliknya. Muyun meminta pria ini untuk segera memberikan bunga itu kepadanya, karena jika tidak, Muyun akan menghabisinya. Tapi pria itu tidak niatan untuk menuruti perkataannya. Justru dia malah ingin bertarung dengan Muyun. Jadi tanpa basa-basi lagi, serangan langsung saja dia lancarkan. Karena dia sudah membuat keputusan, maka Muyun akan mengabulkan keinginannya. Serangan langsung saja dia lancarkan, yang mana hal itu membuat pria ini terkejut. Pasalnya, serangan Muyun begitu mengerikan. Alhasil, dia yang tidak mampu menahan serangan itu pun harus meninggoy dengan cara yang cukup konyol. Muyun sendiri segera mengambil bunga putih. Hanya saja dia tidaklah begitu yakin apakah bisa membuat penawar untuk Liao Xianyu, karena kekuatannya telah terkuras cukup banyak. Tapi Muyun tidak ingin terlalu memikirkan hal itu dan meminta Miao Xianyu untuk diarahkan kepadanya, sebab Muyun itu akan segera memberikan pengobatan kepadanya.
Sebenarnya, Miao Lianyu agak takut Muyun berbuat macam-macam kepada adiknya. Hal ini tentu disadari oleh Muyun yang membuat ia penasaran mengapa malah Miao Lianyu yang malu. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun Miao Lianyu mengingat kejadian sebelumnya. Muyun langsung saja memulai proses penyempurnaan pada bunga putih. Tindakan Muyun benar-benar membuat gadis ini terpukau. Pasalnya dia sangatlah mudah menyempurnakan bunga tersebut. Muyun menggunakan hal ini untuk bisa menghilangkan semua racun yang ada pada tubuh Miao Xianyu. Perlahan-lahan namun pasti rencana dia pun berjalan dengan sangat lancar, di mana Miao Xianyu akhirnya sadarkan diri juga. Ini pun membuat saudaranya senang. Sedangkan Miao Xianyu segera memeluk Muyun karena sudah cukup lama dia tidak bertemu dengan gurunya. Muyun juga senang dapat bertemu dengannya. Ia penasaran mengapa kala itu Miao Xianyu memilih untuk pergi. Miao Lianyu tidak menduga adiknya malah memeluk Muyun dibandingkan dirinya. Padahal dia ini sejak tadi telah mengkhawatirkan kondisinya. Ia pun merasa sedih diperlakukan seperti itu. Miao Lianyu pun tidak melihat adiknya malu dan menanyakan apa lagi yang harus mereka lakukan. Miao Xianyu menanyakan keberadaan dari para istri Muyun dan bagaimana bisa dirinya berakhir di dunia kecil 5 elemen. Ada begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Miao Xianyu, sampai-sampai membuat Muyun ini pusing mendengarnya. Dia pun meminta Miao Xianyu untuk berhenti karena dia akan membahas hal itu lain waktu. Karena Muyun ingin dia menjawab mengenai alasan Miao Xianyu bisa berakhir di dunia kecil harta surgawi. Sayang sekali, Miao Xianyu juga kurang tahu akan hal itu. Tapi dia berjanji akan membawa Muyun bertemu dengan kakeknya setelah semua ini selesai. Muyun menjelaskan mengenai apa yang telah dirinya alami dengan Gunung Xuankong. Karena hal itu jugalah dia harus berpisah dari para istrinya. Padahal para istrinya itu tengah mengandung. 谢宇，我问你，当初快突破生死境2重了，师尊也是被悬空山之人，这个我也不太清楚。肚子也该大一些了。 Mendengar hal ini tentu membuat Miao Xianyu kecewa karena Muyun tidak melakukan hal itu kepadanya. Miao Lianyu tidak menduga Muyun ternyata pria seperti itu. Selain itu dia memiliki banyak istri. Muyun lega karena sebelumnya dapat menahan diri kepada Miao Lianyu. Karena jika tidak, hal yang seperti Miu Xin akan dia lakukan kepadanya. Muyun bertanya apakah mereka melihat keberadaan dari Miu Xin di sini. Mereka pun meyakini kalau Muyun pasti kurang tahu dengan kondisi dari gunung kosong. Jadi mereka pun segera memberitahu kalau terdapat leluhur pada gunung ini, yang tentu saja mengejutkan Muyun karena dia sama sekali tidaklah mengetahui hal itu. Terlebih lagi ini adalah leluhur Diekong. Jadi gunung ini memiliki senjata ilahi, segel gunung dan yang lainnya. Terdapat begitu banyak harta, bahkan ada juga segel giok di sini. Muyun benar-benar tertarik, pasalnya harta itu akan menentukan nasib dari para murid yang ada pada gunung kosong. Muyun tidak menduga akan bertemu dengan leluhur asli pemilik dari tempat ini. Hanya saja perhatian mereka segera teralihkan dengan beberapa orang yang tengah melakukan perjalanan. Ternyata itu adalah Miu Xin dan juga Liu Mucheng. Melihat kehadirannya membuat Muyun begitu kesal karena dia memiliki dendam kepada Miu Xin. Selain mereka, ternyata ada pria lain bernama Yu Xingtian. Sepertinya mereka itu tahu di mana lokasi peta gunung yang kosong. Jadi Muyun mengajak para gadis ini untuk mengikuti mereka. 空山印，此印对了，你们可知道巍峨山峰。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana Miao Xianyu menatap kakaknya karena awalnya dia berpikir kalau kakaknya akan menyalahkan dirinya membawa mereka kemari. Namun setelah melihat-lihatnya, dia pun yakin kalau Miao Lianyu sepertinya mengkhawatirkan Muyun. Bahkan ini diperjelas dengan gerak-gerik tubuhnya yang gelisah. Karena dia itu tidaklah ingin ketahuan. Bahkan dia memberikan alasan karena semua itu dia lakukan sebab Muyun telah menyelamatkan Miao Xianyu. Jadi sudah sewajarnya dia ini merasa khawatir kepadanya. 你这样看着我干嘛？
让师尊独自一人。Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.